Al-Imam Al-Amidi di dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, beliau mendefinisikan tentang bagaimana meneladani Rasul itu. Kata beliau, at-ta'assi fil fi'li fahuwa an taf'ala mithla fi'lihi ala wajhihi min ajli fi'lihi. Meneladani perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah an taf'ala mithla fi'lihi. Engkau melakukan perbuatan itu, dalam hal ini yang kita maksud adalah dakwah, itu seperti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Itu bisa kita lihat secara fisiknya dan juga bisa kita perhatikan secara batinnya yang tidak terlihat di fisik beliau. Yang secara fisik kita lihat bagaimana Rasulullah itu membina masyarakat. Jadi pertama melakukan pembinaan, mengajak ngaji, halakoh. Bagaimana kita menghendaki kebangkitan kalau kita tidak mau mengkaji bagaimana kebangkitan Islam itu dan bagaimana hukum-hukum Islam itu bisa diterapkan di tengah masyarakat. Ini poin pertama, membina. Kemudian yang kedua, beliau itu melakukan penentangan terhadap segala aturan, sistem, konsep, ya, ideologi dan apapun yang bertentangan dengan Islam. Inilah yang menjadikan Rasulullah SAW yang awalnya disukai oleh masyarakat jahiliyah waktu itu, berbalik 180 derajat, beliau dimusuhi. Karena dakwahnya bukan hanya dakwah yang menyejukkan semata, tapi beliau menentang, menyampaikan apa saja yang bertentangan dengan Islam di masyarakat saat itu. Kemudian tidak cukup hanya menentang, beliau juga membongkar makar orang-orang yang menentang dakwah. Ya, ini levelnya lebih berat lagi. Bagaimana Abu Lahab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibongkar di surah Al-Lahab. Abu Jahal di dalam surah Al-Qalam. Kemudian pertemuan di Darun Nadwah yang dipimpin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah itu juga Rasulullah bongkar, ya, ketika turun surah Al-Muddathir. Sehingga kalau kita menuruti dakwah Rasul, hendaknya kita tidak hanya memilih jalan yang aman-aman, selamat-selamat saja di tengah masyarakat, ya, datang diundang, pulang dikasih amplop. Tetapi kita juga memilih, ya, apa yang Rasulullah sampaikan berupa hal-hal yang mungkin itu beresiko di dalam dakwah ini. Kemudian untuk sampai ke tahap kekuasaan, beliau itu melakukan aktivitas lobi-lobi kekuasaan. Bahasa di sirah itu tolabun nusrah. Beliau mendatangi Taif untuk menyampaikan dakwah beliau sekaligus meminta kekuasaan mereka agar diatur dengan Islam dan kekuasaan itu digunakan untuk menerapkan Islam. Di Taif beliau dilempari sampai berdarah-darah. Dan ini dilakukan terus-menerus. Beliau tidak beranjak ke jalan yang lain, misalnya dengan menggunakan kekerasan, tidak. Tetapi beliau mendakwahi, mengajak para pemimpin kabilah dan orang-orang kuat. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad diceritakan ada 15 kali Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah itu. Ini menjadi salah satu metode bagaimana Rasulullah sampai kepada kekuasaan. Kemudian di antara sifat dakwah Rasulullah, beliau tidak bermujamalah, tidak bermanis muka dengan kekufuran. Dalam artian idenya tidak kompromistik. Suatu ketika beliau mendatangi Bani Amir bin Sa'sa'ah, menawarkan dakwah ini kepada kelompok kuat di Makkah waktu itu. Bani Amir kemudian bertanya kepada Rasulullah, tertarik juga dengan dakwah Rasul, tetapi punya keinginan agar kekuasaan setelah Rasul itu mereka yang pegang. Apa kata Rasulullah? Al-amru ilallah. Kekuasaan itu adalah kembalinya kepada Allah. Yada'uhu haitsu yasha. Yang Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Akhirnya Bani Amir menolak. Ini tetap Rasulullah lakukan sampai Allah berikan pertolongan pada masa ketemu dengan rombongan dari Yathrib. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau teguh memegang dakwah itu.